Bayangkan kamu terbangun di sebuah pulau yang tidak ada di peta wisata manapun. Tidak ada sinyal, tidak ada kapal. Dan satu-satunya orang yang selamat bersamamu adalah pria asing dengan masa lalu kelam yang diburu polisi. Di tempat itu, uang tidak berarti, status sosial tidak menyelamatkan. Setiap keputusan bisa menjadi garis tipis antara hidup dan mati. Dan ketika dua tubuh terjebak dalam kesunyian, tekanan, ketakutan, dan harapan, pertempuran bukan hanya melawan alam, tapi juga melawan perasaan yang perlahan tumbuh tanpa izin. Inilah kisah tentang seorang wanita yang kehilangan segalanya di laut, seorang pria yang mencoba menebus masa lalu, dan sebuah mutiara hitam yang lahir dari tekanan paling kejam. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, pastikan kamu duduk nyaman karena film E Stranded Pearl 2024 bukan sekadar kisah bertahan hidup. Ini adalah perjalanan gelap tentang pilihan, pengkhianatan, dan cinta yang muncul di tempat paling tidak seharusnya. Di awal cerita diperkenalkan seorang wanita bernama Julia, diperankan oleh Christy Wright. Ia dikenal sebagai sosok profesional dengan kontrol tinggi atas hidupnya, terbiasa memimpin rapat, menekan emosi, dan memutuskan arah masa depan lewat angka serta kontrak. Bersama suaminya, John, Julia tiba di Rarotonga dengan tujuan ganda yang sejak awal saling bertabrakan. Bagi John, perjalanan ini adalah upaya menyelamatkan pernikahan yang terasa dingin dan menjauh. Bagi Julia, pulau ini hanyalah titik strategis bagi rencana investasi besar keluarganya. Setibanya di hotel, mereka disambut oleh William, pengelola hotel, sekaligus penghubung proyek resort mewah yang akan dibangun di pulau sekitar. William berbicara lugas tentang peluang, izin, dan dukungan pemerintah lokal. Julia menyimak dengan fokus penuh, hampir tidak memberi ruang bagi John untuk ikut terlibat. Di sela percakapan itu, terlihat jelas bahwa hubungan mereka bukan lagi kemitraan setara, melainkan relasi yang timpang dan rapuh. Di meja resepsionis, Anita menyambut mereka dengan senyum hangat yang kontras dengan sikap Julia. John menangkap keramahan itu, sebuah kehangatan sederhana yang sudah lama tak ia rasakan dari istrinya. Tatapan singkat itu menjadi awal simpul kecil yang kelak membesar, meski saat ini masih tampak biasa. Malam pertama di hotel dihabiskan Julia dengan panggilan sama ayahnya, Trevor, seorang pengusaha besar yang menjadi sumber kekuatan sekaligus tekanan dalam hidupnya. Dari percakapan itu terungkap bahwa Trevor tidak pernah benar-benar menerima John sebagai menantu. Ia menganggap John hidup menumpang pada kesuksesan Julia. Julia tidak membela, tidak menyangkal. Ia hanya mendengarkan, seolah kata-kata itu adalah kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Di balik pintu, John mendengar sebagian percakapan itu. Cukup untuk menanam luka yang tidak terlihat, namun dalam. Keesokan paginya, Julia bersiap meninjau pulau kecil yang direncanakan sebagai pusat pembangunan resort. Ia mengira perjalanan itu akan menggunakan kapal besar dengan standar keamanan tinggi. Namun William justru memperkenalkannya pada kapal kecil yang dikemudikan oleh Kapten Robbie. Bersamanya ada seorang kru bernama Sid, pria pendiam dengan sorot mata tajam dan sikap waspada, seperti seseorang yang telah terlalu sering berhadapan dengan keadaan ekstrim. Kapal kecil itu meninggalkan dermaga membelah laut yang awalnya tampak jinak. Julia duduk di dek sambil memeriksa peta dan catatan proyek. Beberapa saat kemudian, rasa mual menyerangnya. Sid menyarankan Julia beristirahat di kabin. Saat ia masuk, perubahan cuaca mulai terasa. Angin menguat, langit cerah perlahan tertutup awan gelap. Peringatan badai terdengar melalui radio kapal. Sid terlihat gelisah dan menyarankan untuk berbalik arah. Namun Robbie mengabaikan peringatan itu, memilih melanjutkan perjalanan dengan keyakinan berlebihan.
Ombak mulai menghantam lambung kapal. Guncangan demi guncangan membuat situasi semakin tak terkendali. Di dalam kabin, Julia berusaha berdiri ketika Sid datang dengan wajah tegang. Ia mengatakan sesuatu yang membuat Julia terpaku. Pintu kabin terkunci dari luar. Robbie tidak merespons panggilan. Dalam kekacauan itu, Sid memecahkan jendela kecil dan berkata bahwa satu-satunya cara bertahan adalah melompat ke laut sebelum kapal benar-benar hancur. Tanpa waktu berpikir, Julia terhempas ke air. Tubuhnya dilahap gelombang, dingin, berat, dan gelap. Suara badai bercampur dengan detak jantungnya sendiri hingga semuanya menghilang dalam kegelapan. Saat kesadaran kembali, matahari sudah tinggi. Julia terbaring di pasir putih dengan tubuh lemah dan pakaian basah menempel. Tidak jauh darinya, Sid duduk terdiam memandang laut. Tidak ada kapal, tidak ada tanda peradaban, hanya hutan lebat, pasir, dan lautan luas yang mengurung mereka. Julia panik, memanggil nama Robbie, berteriak ke arah laut, berharap melihat siluet kapal. Sid tetap tenang. Ia tidak menjawab pertanyaan Julia tentang kapal atau kemungkinan diselamatkan. Sebaliknya, ia mulai mengumpulkan dahan, daun besar, dan batu membangun tempat berlindung sederhana sebelum matahari turun. Julia menolak menerima kenyataan. Ia yakin ini hanya sementara. Ia yakin penjaga pantai akan segera menemukan mereka. Namun saat malam tiba dan suara hutan menggantikan kebisingan dunia modern, keyakinan itu mulai runtuh. Api kecil menyala di depan mereka. Dua tubuh duduk berdekatan, bukan karena keinginan, melainkan karena kebutuhan akan panas dan keselamatan. Di tempat lain, di hotel, John menerima kabar bahwa kapal yang membawa Julia hilang kontak. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. William menghubungi penjaga pantai, proses pencarian dimulai. Di samping John, Anita berdiri menawarkan dukungan dengan ketulusan yang terasa nyata. Kembali ke pulau terpencil, malam pertama menjadi ujian sunyi. Julia menggigil, ketakutan, dan akhirnya menyadari bahwa semua status, kekayaan, dan kendali yang ia miliki tidak berarti apa-apa di tempat ini. Sid tetap berjaga, matanya awas, seolah pulau itu bukan hal asing baginya. Saat fajar menyingsing, Julia terbangun dengan kaki terluka akibat karang. Sid membersihkan luka itu perlahan dan hati-hati. Sentuhan tangannya bukan sentuhan lembut penuh niat, melainkan gerakan presisi seorang penyintas. Namun dari jarak sedekat itu, Julia mulai melihat sisi lain dari pria pendiam ini, sisi yang tenang, penuh perhitungan, dan menyimpan beban masa lalu. Dan hari pertama di pulau berakhir dengan satu kesadaran pahit yang tak bisa disangkal lagi. Tidak ada yang tahu mereka berada di sini. Dan sejak saat itu, perjalanan ini bukan lagi tentang pulang, melainkan tentang bertahan hidup. Pagi hari di pulau itu datang tanpa suara alarm, tanpa jadwal, tanpa kepastian. Julia terbangun oleh panas matahari yang menembus celah dedaunan. Tubuhnya pegal, kulit perih, dan pikirannya masih menolak menerima kenyataan. Di hadapannya, Sid sudah bergerak sejak fajar. Ia memeriksa perangkap sederhana dari tali serat dan ranting, lalu berjalan menyusuri garis pantai, membaca jejak pasir seperti membaca kalimat yang hanya ia pahami. Julia mengikuti dari belakang, langkahnya ragu. Ia mencoba berbicara tentang pencarian, tentang helikopter, tentang kemungkinan kapal lewat. Sid mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata pelan bahwa pulau ini tidak berada di jalur lalu lintas. Kalimat itu jatuh seperti batu, bukan keras, tapi tenggelam, dalam, dan sulit diangkat kembali. Mereka masuk ke hutan. Sid mencari daun lebar untuk menampung embun, mengupas batang tebu liar, dan menunjuk tanaman yang aman dikunyah. Julia mencobanya dengan enggan, rasa manis tipis di lidah menjadi satu-satunya energi. Di titik itu, perbedaan hidup mereka terasa kontras.
Satu terbiasa memerintah, satu terbiasa bertahan. Sid memanjat batu untuk melihat cakrawala. Tidak ada asap, tidak ada garis kapal, hanya laut yang membentang tanpa janji. Saat turun, Julia terpeleset, kakinya terkilir, rasa sakit memaksa ia berlutut. Sid tidak panik, ia mengikat daun obat, memapah Julia perlahan. Kontak tubuh terjadi karena perlu, bukan keinginan. Dua tubuh bernegosiasi dengan gravitasi, saling menekan agar tidak jatuh. Sore hari, mereka kembali ke tempat berlindung. Julia mencoba menulis SOS di pasir dengan tempurung kelapa. Huruf-huruf itu besar, rapi, penuh harap. Sid memperingatkan bahwa ombak malam akan menghapusnya. Julia tetap menulis. Ketika air pasang datang dan kata-kata itu lenyap, ia duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa suara. Di Rarotonga, pencarian berlangsung. John mondar-mandir di dermaga, menatap laut dengan mata kosong. Detektif Roy dan Detektif Briggs mulai mengumpulkan informasi. Kapten Robbie ditemukan hidup, terdampar di lokasi lain. Kesaksiannya berbelit. Ia mengaku terlempar, tidak tahu nasib kru dan penumpang. Ada jeda-jeda aneh dalam ceritanya yang ditangkap Roy sebagai celah. Anita, yang semakin sering menemani John, mulai melihat sisi gelap suaminya Julia itu. Kegelisahan berlebih, amarah yang mudah tersulut, dan keinginan mengendalikan narasi. William menekan warga lokal soal proyek. Seorang aktivis setempat memperingatkan dampak lingkungan. Ketegangan meningkat seperti badai yang tertahan di darat. Kembali ke pulau, malam kedua lebih dingin. Sid menyalakan api lebih besar. Julia duduk dekat, terlalu dekat, karena panas adalah mata uang paling berharga. Di sela bunyi kayu terbakar, Sid bercerita singkat tentang masa lalu tanpa detail, tentang kehilangan, tentang pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Julia mendengar dengan cara baru, tidak memotong, tidak menilai. Dalam keheningan itu ada pertempuran bagian atas yang berlangsung. Dua kesepian saling menekan, mencoba menemukan bentuk yang tidak saling melukai. Hari-hari berlalu tanpa jam. Sid mengajari Julia mengikat bambu, menyusun rangka rakit. Di laut dangkal, Sid menyelam memeriksa tali. Ia menemukan kerang besar, membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, mutiara hitam berkilau. Malam itu, Sid memberikannya pada Julia tanpa kata. Bukan hadiah romantis, melainkan simbol bertahan, sesuatu yang lahir dari tekanan. Di kejauhan, bayangan hiu muncul saat mereka mencoba melaut lebih jauh. Sid menghalau dengan tombak sederhana. Julia mundur ke pantai, jantungnya berdebar. Kaki Sid terluka. Julia merawatnya. Kali ini peran berbalik. Tangannya gemetar, tapi tekadnya kokoh. Dua tubuh kembali berdekatan, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menyembuhkan. Suatu pagi, arus membawa peti terapung. Di dalamnya, peralatan bertahan hidup, suar, radio, telepon satelit. Harapan menyala. Julia menghubungi John. Suaranya tertahan, bercampur marah dan rindu. Di sisi lain, John tidak segera merespons. Keterlambatan itu seperti pisau tipis. Tak lama, sebuah kapal mendekat, bukan penyelamat. Robbie kembali bersama anak buah. Nada suaranya berubah. Ia menuduh Sid buronan. Menyiratkan Julia seharusnya sudah mati. Ketegangan pecah, Sid melawan. Julia menghantam dengan tempurung kelapa. Mereka melumpuhkan Robbie dan memaksa kapal bergerak. Sebuah pertempuran singkat, kasar, tanpa aturan. Dua pihak saling menekan sampai batas terakhir. Di dermaga, polisi menunggu. Sid ditangkap. Tuduhan lama muncul. Kematian istrinya, malpraktik, dosa masa lalu. Julia terkejut. Dunia yang baru ia bangun retak. Namun ia melihat Sid dibawa pergi tanpa perlawanan. Tatapan terakhir mereka bukan janji, melainkan pengakuan diam. Di hari berikutnya, kebenaran terurai. Kesaksian, bukti, dan niat jahat John terungkap.
racun dalam anggur, manipulasi. Trevor menuntut kejujuran, John terpojok. Dan Julia melihat hidupnya dari jarak baru. Ambisi yang menutup empati, pilihan yang membutakan. Akhirnya, Sid dibebaskan, proyek diubah, pulau dilindungi. Julia menemui Sid di tepi pantai. Tidak ada pelukan berlebihan, hanya dua orang berdiri sejajar, menatap laut yang sama, dengan masa depan yang tidak lagi dikendalikan, melainkan dipilih. Dan begitulah, kisah Stranded Pearl berakhir dengan hubungan Sid dan Julia yang berlanjut. Di antara ombak dan pasir, manusia belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Stranded Pearl bukan sekadar cerita tentang orang yang terdampar di pulau terpencil. Film ini berbicara tentang bagaimana manusia baru benar-benar mengenal dirinya ketika semua lapisan kenyamanan dilucuti. Saat tidak ada uang, jabatan, atau nama besar, yang tersisa hanyalah karakter, empati, dan pilihan. Melalui Julia, kita belajar bahwa ambisi tanpa keseimbangan dapat membutakan. Keberhasilan yang dikejar tanpa mendengar sekitar perlahan mengikis hubungan hingga akhirnya menyisakan kehampaan. Baru ketika ia kehilangan kendali, Julia memahami bahwa hidup bukan soal menguasai segalanya, melainkan tentang bertahan bersama dan mempercayai orang lain. Lewat Sid, film ini mengingatkan bahwa masa lalu kelam tidak selalu mendefinisikan masa depan. Manusia bukan kumpulan kesalahan, melainkan rangkaian keputusan yang terus diperbarui. Tindakan Sid membuktikan bahwa penebusan tidak selalu datang lewat kata-kata, tetapi lewat keberanian memilih yang benar saat tidak ada yang melihat. Film ini juga menyampaikan pesan tentang alam, bahwa keserakahan dan eksploitasi pada akhirnya akan berbalik menghancurkan manusia itu sendiri. Alam bukan musuh, melainkan ruang hidup yang menuntut rasa hormat. Dan yang paling penting, Stranded Pearl mengajarkan bahwa kedekatan sejati sering lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari tekanan. Dari dua tubuh yang sama-sama rapuh, saling menahan, saling menopang, hingga menemukan batas terakhir kemanusiaan mereka. Jadi itulah kisah lengkap film Stranded Pearl 2024, sebuah film yang pelan, gelap, dan dewasa, namun menyimpan banyak makna tentang hidup, pilihan, dan konsekuensi. Kalau menurut kamu, apakah Julia benar-benar menemukan cinta, atau ia hanya menemukan dirinya sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa klik like kalau kamu menikmati pembahasan ini. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya dengan sudut pandang yang lebih dalam dan berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.